Halo anak-anak, sekarang Ibu akan jelaskan penyelesaian soal dari tugas yang pernah Ibu berikan. Kita lihat dari nomor 1. Natrium hidroksida atau NaOH merupakan satu di antara beberapa zat kimia yang digunakan untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. Jika 2 gram NaOH dengan mR 40 dilarutkan dalam air hingga 250 ml, tentukan kemolaran larutan tersebut. Nah, dari soal ini kita bisa tulis diketahui. Diketahui. Yang pertama itu massa dari NaOH atau natrium hidroksida yaitu 2 gram. Kemudian massa molekul relatif dari NaOH itu 40 gram per mol. Ibu yakin kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan mR dari NaOH sehingga di sini dapatnya 40. Semoga tidak lupa ya. Kemudian volumenya 250 ml. Dan yang ditanya adalah kemolaran atau molaritas. Oke, sekarang kita akan menghitung kemolaran dari larutan tersebut. Kalau diketahui massa, mR, dan juga volume, maka kita menggunakan rumus molaritas atau kemolaran sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Di sini massa dari NaOH yaitu 2 gram. 2 gram dibagi dengan mR dari NaOH yaitu 40 ya, 40 gram per mol. 40 gram per mol dikali dengan 1000 per volumenya di sini 250 ml. 250 ml. Oke, gram habis. Nah, di sini 2 kali 1000 kita peroleh 2000 mol bagi 40 kali 250, 4 kali 25 kan 100 tambah 2 nol berarti 10.000 ml. Coret. Ini 2 per 10. 2 per 10 ini kita bisa sederhanakan dia. Kita bagi dengan 2, maka 1 per 5. Atau sama dengan 0,2 mol per mililiter atau sama dengan 0,2 molar. Oke, jadi molaritas dari larutan tersebut adalah 0,2 molar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan volume air yang diperlukan untuk melarutkan 4,9 gram asam sulfat atau H2SO4 yang konsentrasinya 0,25 molal dengan massa atom relatif dari hidrogen sama dengan 1, sulfur 32, dan oksigen 16. Nah, dari soal ini kita tulis diketahui. Yang pertama itu massa dari asam sulfat atau H2SO4 itu 4,9 gram. Kemudian konsentrasinya itu 0,25 molal. Berarti M dari H2SO4 itu 0,25 molal. Kemudian
Air dari H1 sulfur 32 dan oksigen itu sama dengan 16. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kemudian kita tentukan dulu ditanya apa. Jadi dari soal ini yang ditanya adalah volume air. Kira-kira volume air yang diperlukan itu sebanyak berapa mililiter? Dari soal ini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mencari dulu MR atau massa molekul relatif dari H2SO4. Cari berarti karena hanya ada 2 maka 2 kali ARH ditambah 1 kali ARS ditambah 4 kali AR oksigen. Berarti 2 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. 2 tambah 32 16 kali 4. 64 ya. Kita jumlahkan. Ini diperoleh 98 gram per mol. Jadi MR dari H2SO4 yaitu 98 gram per mol. Setelah kita cari MR dari H2SO4, sekarang kita akan mencari volumenya. Karena di sini sudah diketahui konsentrasinya itu 0,25 molal, maka kita menggunakan rumus kemolalan atau molalitas. Gunakan rumus molalitas. Jadi M sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dalam satuan gram. 1000 per P. Sekarang kita masukkan. Di sini konsentrasinya sudah diketahui yaitu 0,25 molal. Kita masukkan 0,25 molal sama dengan massanya itu 4,9 gram bagi MR-nya itu 98 gram per mol. 4,9 gram per 98 gram per mol dikali 1000 per P. Jadi sini kita belum tahu kira-kira massa dari pelarut atau massa dari airnya itu berapa gram. Nah, kita lanjut. Di sini kita bisa pindah posisi, maka akan menjadi P sama dengan 4,9 gram per 98 gram per mol dikali 1000 per 0,25 molal. Kita lanjut. 4,9 dikali dengan 1000 akan diperoleh 4900 bagi dengan 98 kali 0,25 itu diperoleh 24,5. 4900 kalau bagi dengan 24,5 itu diperoleh 200 gram. Jadi massa dari pelarutnya yaitu 200 gram. Tapi yang diminta adalah volumenya. Kalau volume maka satuannya mililiter atau liter. Nah, sekarang berarti kita sudah dapat massanya. Sekarang kita akan mencari volumenya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus Rho sama dengan
M per V, di mana massa jenis dari air yaitu 1 gram per mililiter, 1 gram per mililiter, massanya 200 gram, yang dicari adalah volume. Maka volume sama dengan 200 gram per 1 gram per mililiter, sehingga diperoleh 200 mililiter. Oke, baik. Jadi dari soal ini kita peroleh volume dari air yang diperlukan untuk melarutkan 4,9 gram H2SO4 yang konsentrasinya 0,25 molal, yaitu 200 ml. Nah, jadi ini adalah penyelesaian soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan dalam 90 gram air. Tentukan fraksi mol urea dalam larutan itu. Nah, sekarang kita tulis diketahui yang pertama massa urea. Massa dari urea, rumus kimianya CH4 N2O, masanya itu 6 gram. Kemudian massa dari air yaitu 90 gram. Yang ditanya adalah fraksi mol dari urea. Fraksi mol dari urea atau X terlarut. Oke. X terlarut. Jadi di sini urea sebagai zat terlarut, sedangkan air adalah zat pelarut. Oke. Oke, jadi di sini kita bisa langsung tentukan MR dari urea. Ibu yakin kalian sudah mengerti cara mencari massa molekul relatif. Jadi sini MR dari urea adalah 60. Dan MR dari H2O yaitu 18. Oke, jadi untuk mencari fraksi mol, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari jumlah mol dari zat terlarut dan juga jumlah mol dari zat pelarut. Jadi N dari urea sama dengan massa urea bagi MR urea. Di sini massa dari urea adalah 6 gram. Jadi 6 gram dibagi dengan massa molekul relatif dari urea yaitu 60 gram per mol. Oke. 6 bagi 10, 6 per 60. Ini kita bisa sederhanakan dengan 6, maka ini menjadi 1 per 10. Itu sama dengan 0,1 mol. Oke, jadi jumlah mol dari urea adalah 0,1 mol. Kemudian kita mencari jumlah mol dari air atau H2O. Rumusnya sama. Massa air dibagi dengan MR dari air. Di sini massa airnya adalah 90 gram. 90 gram bagi MR-nya itu 18 gram per mol. Nah, 90 bagi 18 itu 5. Jadi sini diperoleh 5 mol.
Di sini yang ditanya adalah fraksi mol urea atau XT. Oke, XT sama dengan jumlah mol saat terlarut bagi jumlah mol saat pelarut ditambah jumlah mol saat terlarut. Di sini jumlah mol saat terlarut itu kita ambil jumlah mol dari urea. Jadi 0,1 bagi jumlah mol saat pelarut. Saat pelarutnya itu 5 mol. Oke, 5 mol ditambah jumlah mol dari saat terlarut yaitu 0,1 mol. Oke, sekarang kita akan jumlahkan bagian bawahnya. 5 mol ditambah dengan 0,1. Oke, jadi ini tetap 0,1 mol bagi dengan 5,1 mol. 0,1 bagi 5,1 mol itu diperoleh sekitar 0,02. Oke, jadi kita tulis 0,02. Jadi fraksi mol dari saat terlarut atau fraksi mol dari urea adalah 0,02. Oke, sekarang nomor 4. Tentukan molaritas larutan jika yang A 6 gram urea larut dalam 250 ml larutan, yang B 3,42 gram gula larut dalam 50 ml larutan. Nah, ini nomor 4. Nomor 4 ini kita tulis diketahui. Oke, kita mulai dari 4A duluan. 4A diketahui massa dari urea yaitu 6 gram dengan volume 250 ml. Yang ditanya yaitu molaritas. Oke. Jadi dari soal nomor 3 kan kita sudah tahu MR dari urea yaitu 60 gram per mol. Nah, sekarang kita akan cari konsentrasi dalam hal ini molaritas dari urea. Nah, kita pakai rumus M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Di sini masanya yaitu 6 gram dibagi dengan mr-nya itu 60 gram per mol dikali 1000 per volumenya itu 250 ml. Oke. Jadi di sini 6 kali 1000 6000 mol bagi 60 kali 250. Jadi di sini 25 kali 6 itu sekitar 150 ditambah 2 nol. Oke, diperoleh 15.000. Kemudian coret. Sekarang 6 bagi 15. 6 bagi 15 itu sekitar 0,4 mol per mililiter atau sama dengan 0,4 molar. Oke, kita lanjut ke soal nomor B. Nomor B itu diketahui massa dari
gula, massa dari gula, rumus kimianya C6H12O6, massanya 3,42 gram. Oke, kemudian volumenya itu 50 ml. Nah, di sini mR-nya itu 180 gram per mol. Oke. Yang ditanya sama seperti nomor A itu, yaitu molaritas. Maka kita menggunakan rumus yang sama. M sama dengan gram per mR dikali 1000 per V dalam mililiter. Di sini massanya yaitu 3,42 gram bagi 180 gram per mol dikali 1000 per 50 ml. Oke. Dari sini 3,42 kali 1000 akan diperoleh 3420. Oke, bagi 180 kali 50, 18 kali 5 itu 90 tambah 20 berarti 9000. Oke. 3420 bagi 9000 itu sekitar 0,38 mol per mililiter atau sama dengan 0,38 molar. Oke, jadi ini kita sudah dapat konsentrasi atau molaritas dari urea yaitu 0,4 molar dan juga konsentrasi dalam hal ini molaritas dari gula yaitu 0,38 molar. Oke, nomor 5. Berapa gram glukosa harus dilarutkan ke dalam 250 ml larutan agar mendapatkan konsentrasi larutan 0,2 molar. Nah, dari soal ini kita bisa tulis diketahui yang pertama volumenya yaitu 250 ml, konsentrasinya 0,2 molar. Oke, yang ditanya adalah massa dari glukosa. Oke, dari sini kita juga sudah bisa tentukan mR dari glukosa yaitu 180 gram per mol. Oke, yang ditanya adalah massa. Di sini sudah diketahui konsentrasinya dalam satuan molaritas molar. Berarti kita bisa mencari massa glukosa menggunakan rumus molaritas. Oke, saya tulis rumus M sama dengan gram per mR dikali 1000 per V dalam mililiter. Oke, di sini konsentrasinya yaitu 0,2 molar sama dengan gram per 180 gram per mol dikali 1000 per volumenya itu 250 ml. Nah, di sini kita tulis 0,2 molar sama dengan
gram per 150 gram per mol dikali 1000 bagi 250 itu dapat 4. Oke, jadi di sini kita tulis 0,2 molar kalau dikali dengan 180 itu diperoleh 36 sama dengan gram kali 4, maka gram sama dengan 36 bagi 4. Gram sama dengan 36 bagi 4 dan diperoleh 9 gram. Jadi massa dari glukosa yang harus dilarutkan dalam 250 ml larutan agar mendapatkan konsentrasi 0,2 molar yaitu 9 gram.